Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73 dan menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta Dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Saya barusan melakukan analisis juga terhadap dua legalisasi ijazah terakhir, yaitu 2005 dan 2010 yang diperoleh Pak Bonatua kemarin, dengan perbandingan dari tiga ijazah lainnya, yaitu 2012 dari KPU DKI dan 2014 dan 2019. Dari semua ijazah itu hanya 2019 itu yang formatnya benar. Nah, formatnya benar itu dia proporsional, ya, panjang lebarnya benar. Yang lain ijazahnya rut atau mengkeret, ya, artinya itu tidak benar. Kalau itu harusnya UGM tidak melegalisasi dan harusnya KPU tidak menerima karena ijazahnya berbeda dengan bentuk ijazah yang sebenarnya. Jadi ini membuktikan proses verifikasinya tidak jalan, tidak diverifikasi antara ijazah asli dan ijazah yang dikumpulkan. Dan terlebih-lebih yang dua terakhir 2005 dan 2010, saya tadi beberapa jam yang lalu juga ketemu langsung dengan Pak Bonatua. Sepakat kami bahwa Pak Bonatua akan mengajukan keberatan atau protes, bahkan mengajukan ke KIP, ya, Komisi Informasi Pusat, karena yang diterima itu tidak benar legalisasinya. Satu, legalisasinya tidak berwarna. Itu harus berwarna. Jadi legalisasi yang diterima itu harus cap dan tanda tangannya tanda tangan basah, bukan hanya berupa fotokopi. Kedua, yang paling menarik nih Mas Samar dan semua pemirsa iNews dan juga Pak Ade juga perlu tahu, 2005 dan 2010 itu sama persis. Nggak mungkin, karena beda 5 tahun kok ijazahnya legalisasinya bisa sama persis. Nggak boleh. Jadi harus beda. Meski mungkin legalisasinya hanya sekali, mungkin Pak Jokowi katakanlah atau siapa melegalisasi ijazah itu pada 1 tahun yang sama, katakanlah 2004. Kemudian itu kayak beberapa legalisasi. Nah, digunakan tiap tahun harus beda-beda gitu loh. Bukan terus sama persis. Letak posisi cap, letak posisi tanda tangan, letak posisi legalisasi. Tadi Pak Bonatua harus ada tahun, tanggal, harus ada NIP yang sesuai. Ini makanya ini nggak sesuai. Jadi ini makin membuktikan kalau palsu ijazah itu. Nah, itu kan memang dilegalisir itu diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 73. Misalnya legalisirnya tidak ada tanggalnya, misalnya begitu. Itu sudah pasti harus arti klarifikasi seperti itu. Oke, baik. Tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP. Nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP, ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Oke. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Narasi ini bukan sekadar tentang selembar dokumen. Ini adalah tentang kredibilitas negara, tentang kepercayaan.
Oke, kita kembali lagi di channel ini di mana sebuah cuplikan video yang sangat menarik yaitu membahas tentang ijazah Pak Jokowi yang sangat belum kelar. Kita udah menunggu selama 4 tahun atau lebih. Nah, JKW dan UGM menanti bui pada sidang hari ini. Nah, Prof Naim merasa tak terima, yaitu Jokowi meniru tanda tangan Prof Naim. Nah, tak satu kata pun dari Prof Naim langsung pergi ke Polda untuk mengadu ke Jokowi. Nah, kita di mana menurut netizen atau masyarakat di sini dikatakan RRT pasukan kebenaran. Nah, Jokowi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, usut tuntas atau terus ijazah Jokowi jangan sampai sirna. Jokowi cuma tukang bacot tapi nggak ada buktinya. Nah, saya sangat salut sekali sampai bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Hidup Roy Suryo CS yang sangat membela yang kebenaran. Nah, segitu gampangnya ijazah palsu bisa lolos. Nah, jangan beri ampun adili Jokowi dan UGM. Nah, diadili Gibran dan dimaksulkan. Nah, Jokowi wajib diadili yang udah pakai ijazah palsu. Segera diadili, segera biar dihukum. Indonesia nggak bisa ngaco lagi. Nah, mana yang nggak bohong? JKW semua hidupnya bohong. Nah, mampus, kebohongan demi kebohongan sudah ditampakkan. Nah, kemudian tuntut sampai penjara. Nah, luar biasa kejahatan dan kebusukan serta kotorannya otak si JKW ini. Nah, pantas saja selama ini tidak mau ditunjukkan ijazahnya Jokowi dikarenakan benar-benar makin hari makin gamblang Jokowi di Firaun. Masa kini usut dipenjarakan. Nah, kejahatan luar biasa kalau benar rakyat dibohongi, pendidikan dibohongi, minta 3 periode lagi. Wah, kalau di 3 minta periode lagi, kami mohon sama saudara Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan agar rakyat Indonesia adem dan tidak seperti sekarang. Ini udah terpecah belah. Sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun lebih. Kita udah menunggu. Nah, kita udah meyakinkan Jokowi ini udah memimpin bangsa kita ini selama 10 tahun atau 2 periode. Atau RI yang ke-7. Nah, kita secara fisik kayak tidak masalah, tapi saya haimul yakin batinnya meronta-ronta tidak selesai-selesai masalah ini. Nah, selama Kapolrinya nggak diganti, maka penegakan hukum tetap patut dipertanyakan. Harus copot dulu Kapolri, tangkap Jokowi. Pak Prof Naim atau Naim waras, harusnya Jokowi menyebarkan ijazahnya seperti Pak Prof Naim. Nah, nempelkan sudah Jokowi, Listio Sigit, Octavia Gajah Mada secepatnya pemalsuan tanda tangan Profesor. Nah, membantu kejahatan pidanakan, negara tidak usah kalah dengan kepalsuan ijazahnya. Aduh, masalah ijazah Jokowi kok banyak penyelidikin. Sudah Jokowi tangkap saja, hadapkan pada rakyat biar rakyat nggak terlalu bisa melaksanakan tugas yang lain. Nah, padahal jelas sudah terbukti ijazah palsu, tapi Jokowi tetap saja bebas berkeliaran bagai demi keamanan saja yang dia inginkan. Nah, baik itu polisi, hakim, dan jaksa tetap membiarkan bebas. Nah, si penipu kabur ke India, kejar tangkap. Nah, termulainya ada yang pergi ke luar negeri. Kalau si Joko Widodo dihukum, tangannya diikat, baru diseret seekor gajah sampai dagingnya terkupas semua. Waduh, ngeri sekali teman-teman. Nah, sangat menjijikan kelakuan Jokowi memalsukan TTD, layak dihukum. Atau tanda tangan profesor, harus mengubah semua yang terlibat. Mereka sudah merusak institusi UGM dan di dunia pendidikan secara umum. Nah, kemudian Jokowi harus diseret ke pengadilan. Jangan diunda-unda lagi. Nah, kasihan Profesor Naim jadi korban Jokowi. Nah, tidak usah banyak bacot lagi. Langsung tangkap dan masukkan penjara. Dan Jokowi, jangan harap si Jokowi datang ke pengadilan selain dinepalkan rakyat. Nah, kok digunya
penegak hukum saat ini karena masuk jebakan penduguan JKW dengan umpan-umpan yang ditaburnya kepada ternaknya. Nah, semoga keadilan dan kebenaran bisa terbuka untuk kasus Iza Jokowi. Nah, kalau benar palsu adili Jokowi serta lingkaran yang selalu melindungi dan kuar-kuar demi Jokowi. Nah, Prof. Naim wajib menuntut pemalsu tanda tangannya Bapak Naim untuk membuktikan bahwa Bapak tidak terlibat dalam pemalsuan ijazah. Penegak hukum harus tegas dan segera usut tuntas siapa yang membuat dan siapa yang menggunakan ijazah yang diduga palsu. Nah, kita udah tonton video yang sangat menarik ini, terbukti palsu proses hukumnya. Wahai penegak hukum, takutlah kamu kepada Allah yang Maha mengetahui atas perbuatanmu. Tegakkan hukum dan adili, tidak pandang bulu. Nah, dukung pengaduan tindak secara hukum. Semakin ditutupi, semakin terkuat kepalsuan ijazah JKW. Nah, demi tegaknya hukum, Prof. Naim harus bergerak cepat untuk menegakkan hukum di NKRI ini yang kita cinta ini. Nah, kalau benar ijazahnya palsu, cepat-cepat tangkap aparat. Kalau keadilan nggak datang, saya khawatir keadilan jalanan akan terjadi. Nah, Prof. Naim pasti dipanggil nih pengadilan CLS di Solo. Nah, kita buktikan saja di pengadilan biar tahu rasa sangat pembohong di Jokowi ini. Nah, kita udah tahu selama berdemo-demo tentang masalah ijazah Jokowi dan Gibran ini, kita buktikan, nah, biar nggak berkuar-kuar yang sangat memfitnah negara ini yaitu JKW. Nah, para pengkhianat bangsa harus diseret ke jalur hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga pengadilan akhirat yang lebih pedih bagi para pengkhianat bangsa yang kita cintai ini. Nah, Jokowi harus diadili agar jelas benar tidaknya dan semua perjuangan hebat ini tidak sia-sia. Semoga penegak hukum yang berlalu adil dan beradab agar masyarakat tenang dan damai. Nah, jika profnya masih ada, langsung minta keterangan ke beliau usut sampai tuntas kasus ijazah palsu. Semua yang terlibat kasus ijazah palsu harus dihukum seberat-beratnya. Nah, semua tahulah ijazah Jokowi itu asli apa palsu, hanya saja parcok nggak ada yang berani membukanya, dikarenakan kebenaran akan terungkap dan yang berbohong pasti akan mau seumur hidup dan akan ditertawakan rakyat Indonesia. Seret tukang tipu, rampok uang rakyat dinasti, dia pikir bangsa punya dia sendiri. Hanya untuk mengungkap ijazah palsu aja udah kebingungan, gak selesai-selesai. Sebenarnya terlalu pintar atau terlalu goblok sih para aktor di sini. Nah, kita udah lihat, jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.